Bapak dalam surga, kami bersyukur pagi ini kami boleh kembali bersekutu bersama saudara-saudara seiman kami. Kami boleh menaikkan puji-pujian kami, boleh mendengarkan sharing dari mereka, dan juga kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi yang begitu indah yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mau serahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang hadir di dalam Zoom meeting ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, ya. Hari ini kita sudah sampai kepada surat 1 Yohanes, pasal terakhir, sekaligus adalah perikop terakhir dari surat 1 Yohanes itu, yaitu di pasal 5, ayatnya ke-13 sampai ke-21. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Ya, diberi judul pengetahuan akan hidup yang kekal. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudara berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Baik, demikian pembacaan firman Tuhannya. Nah, saudara-saudari sekalian, di pasal terakhir ini dan perikop terakhir ini, kalau kita melihat, Ali memberikan judul pengetahuan akan hidup yang kekal. Ya, sedangkan di surat Petrus sebelumnya, ataupun kalau kita melihat di surat 2 Yohanes dan 3 Yohanes, biasanya pasal terakhir, perikop terakhir, itu hanya diberi judul penutup, ya guys. Tetapi di 1 Yohanes 5 ini diberikan, tidak diberikan judul penutup, tapi diberikan satu tema, pengetahuan akan hidup yang kekal. Jadi memang perikop ini mau mengingatkan kita, mereminder sekaligus, atau memberikan kita satu keyakinan kalau kita punya hidup yang kekal. Ya, nah kita ketika saya baca ayat ini pun, ini sungguh adalah ayat yang betul-betul memberikan kekuatan buat kita. Ya, kita akan mulai ayat per ayat. Perhatikan ayat 13 ya. Di situ dengan jelas satu kalimat yang begitu sederhana yang mengatakan supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya. Ayat yang begitu pendek tapi mempunyai dampak yang begitu besar ya. Jadi kita yang sudah percaya kepada nama Anak Allah, kita tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Nah, saudara-saudari sekalian, tidak sedikit orang yang masih ragu-ragu dengan imannya ya. Walaupun secara fisik kita melihat mereka itu aktif beribadah, mereka juga melayani, bahkan juga ada yang menjadi pengurus di gereja. Tapi ada beberapa orang yang kalau kita lakukan pendekatan dan kita bicara dengan mereka, maka kita bisa tahu bagaimana kondisi kerohaniannya. Ya, maka aktif beribadah pun tidak menjamin kalau orang itu dia percaya dengan keselamatannya. Jadi ada orang yang kalau kita tanya dengan tanya berdua begitu ya, kita tanya, apakah kamu yakin dengan keselamatan kamu? Masih ada orang tidak berani menjawab dengan tegas, dengan yakin, ya saya percaya.
Masih ada yang menjawab dengan alasan nggak tahu nih, misalnya ya, saya masih suka berbuat dosa, atau saya masih melanggar perintah Tuhan, atau bahkan dengan menjawab, saya belum yakin nih, hidup saya belum sempurna. Nah, saudara-saudari sekalian, prinsip seperti ini adalah jelas-jelas adalah prinsip yang salah, karena kalau alasan mereka adalah karena mereka terus jatuh bangun di dalam dosa, maka ini artinya secara tidak sadar konsep keselamatan mereka adalah berdasarkan dengan perbuatan, ya. Jadi mereka anggap ketika mereka berbuat baik, maka mereka baru selamat. Tapi ketika ada dosa, maka keselamatannya, maka mereka tidak akan diselamatkan. Ini konsep yang masih jelas-jelas salah. Sedangkan keselamatan itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita ketika kita mau percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Maka di ayat ini Yohanes mengingatkan kembali kepada kita, kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus, maka hidup yang kekal sudah diberikan kepada kita. Tidak ada embel-embel harus berbuat baik, tidak ya. Justru kita melakukan perbuatan baik karena kita sudah diselamatkan, bukan sebaliknya. Bukan melakukan perbuatan baik agar diselamatkan. Jadi diselamatkan dulu, baru kita melakukan perbuatan baik sebagai ucapan syukur kita. Tapi bukan karena perbuatan baik lah kita diselamatkan. Ini masih konsep yang sering terbalik di pikiran orang-orang ya. Sebenarnya ketika kita masih hidup di dunia, kita memang masih bisa berdosa ya. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kita tidak hidup di dalam dosa. Tapi terhadap setiap dosa yang kita lakukan ada diikuti dengan pertobatan dan pengampunan. Minta pengampunan kepada Tuhan. Ya. Nah, kemudian di ayat berikutnya ini berbicara tentang doa, ya, berbicara tentang doa. Kalau tadi berbicara dengan kepastian keselamatan, nah kepastian ini kan berkaitan erat dengan satu keyakinan, ya. Jadi di ayat berikutnya ini dibahas adalah keyakinan kita ketika kita berdoa. Ya, kalau di sebelumnya bilang ketika kita percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita mendapat hidup yang kekal, maka di ayat berikutnya diingatkan kembali ketika kita percaya kepadanya dan kita berdoa kepadanya, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita dan mengabulkan doa kita. Ya. Doa seperti apa? Doa yang sesuai dengan kehendaknya. Ya, jadi di belakangnya ada tambahan menurut kehendaknya. Nah, kita diajar untuk berdoa menurut kehendak Tuhan. Ya. Nah, doa kita tidak bisa merubah kehendak Tuhan ya. Kalau doa kita bisa merubah kehendak Tuhan, maka artinya Tuhan bisa dikontrol oleh manusia atau dikendalikan oleh manusia. Ini tidak ya. Doa kita tidak bisa merubah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan berubah karena doa kita, itu artinya Tuhan bukan Allah, karena dia bisa dikendalikan. Tapi doa yang kita naikkan adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, dan Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa kita. Ya, kita bisa belajar lebih banyak lagi tentang doa ini, ada dibahas di Markus, kita berdoa dalam iman, di Yohanes 15 kita berdoa dalam nama Yesus, di surat 1 Yohanes 3 yang sebelumnya sudah pernah kita bahas di dalam doa pagi juga berdoa disertai dengan ketaatan ya. Di Yakobus juga disebutkan doa tidak boleh menjadi pemuas hawa nafsu seseorang. Jadi doa ini memang ada batasannya, tapi berdoalah kepada Tuhan, berdoa sesuatu yang menurut kehendak Tuhan ya. Kalau doa kita baik, itu bisa sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Nah, di ayat setelahnya disebutkan masih berkaitan dengan doa. Di ayat setelahnya disebutkan kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa mendatangkan maut, tentang itu tidak katakan bahwa ia harus berdoa. Nah, ada dua bagian yang perlu disorot di dalam ayat ini ya. Ini masih berhubungan dengan dua ayat sebelumnya. Ini masih tentang doa ya. Kalau sebelumnya hanya dikatakan doa
Tuhan mendengar doa kita, maka di ayat berikutnya kita diminta ada ajakan untuk berdoa. Ya, di ayat ini juga dikatakan ketika saudara kita berbuat dosa, maka kita haruslah berdoa kepada Allah. Kita bukan menghakimi dia atau kita bahkan mengejek, merendahkan dan memandang negatif untuk terhadap saudara kita yang berdosa ini. Tapi di ayat ini justru kita diajak untuk berdoa kepada dia yang berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya. Nah, yang perlu disorot tadi adalah berdoa untuk saudara kita, bukan berdoa untuk diri kita sendiri, tapi berdoa untuk saudara kita yang kita tahu dia berbuat dosa. Nah, bagian berikutnya adalah kedua adalah di sini ada dikatakan dosa yang tidak mendatangkan maut dan dosa yang mendatangkan maut. Ya. Jadi seolah-olah kalimat ini kontras dengan Roma 6 ayat 23 yang mengatakan upah dosa adalah maut ya. Sedangkan di sini ada dosa yang nggak mendatangkan maut, ada dosa yang mendatangkan maut. Ada beberapa tafsiran untuk hal ini ya, untuk bagian ini dosa mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Tafsiran pertama mengaitkan bagian ini dengan Matius pasal 12 ayat 31 dan 32 yang mengatakan yang kita sudah sering dengar ya, dosa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Ada yang mengaitkannya dengan pasal ini ya, dengan bagian ini. Jadi dosa yang tidak akan diampuni disamakan dengan dosa yang mendatangkan maut. Ya, sedangkan dosa yang diampuni disamakan dengan dosa yang tidak mendatangkan maut ya. Jadi sekali lagi di pasal 12 ayat 31 dikatakan segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Di ayat 32-nya, apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia akan datang pun tidak. Nah, penafsir pertama ini mengkaitkan dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang bisa diampuni. Tetapi dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Ya, jadi ada dosa yang bisa diampuni, yaitu dosa-dosa yang pelanggaran terhadap ya bisa kita terhadap 10 perintah Allah lah. Di dalamnya kan tidak ada larangan tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta dan sebagainya. Kalau kita melanggar itu, maka kita berdosa. Tapi dikatakan dosa ini dosa yang masih bisa diampuni. Ya, inilah yang ditafsirkan oleh tafsiran pertama. Ya. Kemudian ada tafsiran kedua yang mengatakan yang mengkaitkan bagian ini dengan status kita sebagai anak Tuhan dan status kita sebelum menjadi anak Tuhan ya. Jadi dosa yang mendatangkan maut ini dikaitkan dengan status kita ketika kita belum percaya kepada Tuhan. Ketika kita belum percaya pada Tuhan, maka apapun dosa yang kita lakukan pasti ujung-ujungnya adalah maut karena tidak ada keselamatan yang kita terima. Tetapi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dosa yang kita lakukan menjadi dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya, ini penafsir kedua menafsirkannya seperti itu. Dengan ayat di 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2 dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi disimpulkan di sini dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang dilakukan oleh orang sebelum percaya kepada Tuhan. Ya, karena kehadiran Tuhan Yesus mematahkan segala kuasa maut dan memberikan hidup yang kekal, hidup yang tidak binasa. Ya. Jika kita menerima Tuhan, maka kita memiliki hidup yang kekal. Nah, lalu penafsir berikutnya juga
ada penafsir berikutnya yang menafsirkan dosa mendatangkan maut dan dosa tidak mendatangkan maut sebagai berikut. Ya, dosa mendatangkan maut adalah orang-orang yang tidak mau bertobat dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai akhir hidupnya. Ya, tidak mau percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai akhir hidupnya, yang tentunya sudah pasti akan berujung kepada kematian yang kekal. Nah, tafsiran ketiga ini ada melihat dari tiga aspek ya, melihat dari tiga aspek. Pertama, dosa mendatangkan maut tadi adalah orang tidak mau bertobat dan percaya sampai akhir hidupnya. Yang kedua, dosa yang mendatangkan maut adalah orang-orang sudah tahu siapa Yesus, sudah mendengar Injil, sudah tahu tentang kebenaran, tapi bersikeras tidak mau menerima firman Tuhan. Atau dengan kata lain, menolak kebenaran dalam hidupnya. Maka ini masuk dalam kategori dosa yang mendatangkan maut ya. Lalu yang ketiga, dosa mendatangkan maut adalah dosa yang tidak mau mengampuni kesalahan sesamanya, sekalipun dia sudah tahu mengenai konsep pengampunan di dalam diri Tuhan Yesus ya. Nah, ini mengambil ayat di Matius pasal 6 ayat 14-15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya. Nah, ini ada, jadi mengenai bagian ini ada tiga tafsiran yang berbeda. Yang paling mendekati adalah tafsiran ketiga ini, tapi hanya bagian 1 dan 2 saja. Karena kalau kita melihat konteks 1 Yohanes 5 ini secara keseluruhan, kita tahu kalau ini berbicara tentang pengajar-pengajar atau guru-guru palsu. Jadi 1 Yohanes pasal 5 ini kan ditulis untuk anak-anak Tuhan di Asia Kecil ya, yang saat itu menghadapi satu pengajaran sesat, pengajaran yang menunjukkan kalau Yesus itu bukan Mesias, bukan Juru Selamat. Jadi kalau kita melihat tiga tafsiran tadi, yang paling mendekati ada tafsiran ketiga ini, karena memang mereka sudah mendengar ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang salah, tapi mereka bersikeras ajaran itu benar. Ya, mereka bersikeras, mereka tidak mau dikoreksi atas kesalahan-kesalahannya. Maka dikatakan mereka ini adalah dosa yang mendatangkan maut. Ya. Mereka memberitakan ajaran yang salah, yang menyesatkan, memberitakan Kristus yang lain. Tapi baik pengajar maupun pendengarnya ini tidak mau dikoreksi sekalipun meskipun salah. Mereka tetap bersikeras, mereka tetap keras kepala, mereka tetap menganggap bahwa itu apa yang mereka ajarkan dan mereka dengar ini adalah sesuatu yang benar. Mereka yakin ini sesuatu yang benar. Inilah yang dikategorikan sebagai dosa yang mendatangkan maut. Ya. Di akhir ayat 16 ada perkataan, untuk dosa yang mendatangkan maut itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Atau diartikan lain, mengenai dosa yang mendatangkan maut itu tidak perlu berdoa atau tidak harus berdoa. Di dalam hal ini Yohanes sebenarnya tidak melarang kita, tapi dia juga tidak mengharuskan kita. Karena doa kita untuk kasus yang seperti ini, kasus yang dosa mendatangkan maut ini adalah akan menjadi sia-sia. Ya, karena doa ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak akan merubah apapun. Nah, memang Tuhan pernah melarang orang-orang berdoa ya. Kalau kita pernah baca di dalam kisah Yeremia, kisah Yesaya, memang Tuhan pernah melarang orang untuk berdoa. Misalnya di Yeremia 7 ayat 16 ada berbunyi, tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka, dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan mereka. Ya, kemudian di Yeremia 11 ayat 14 juga ada,
Adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka, sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku karena malapetaka mereka. Ya, ini adalah kasus-kasus khusus di mana Tuhan tidak mau mendengarkan doa mereka dan sekaligus melarang mereka untuk berdoa. Nah, di ayat berikutnya, di ayat 18, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindungi dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Nah, ayat ini juga sering menjadi satu hal yang kontroversi karena dikatakan orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Ya, seolah-olah ketika kita percaya Tuhan, kita lahir baru, hidup kita itu sempurna 100%, tidak akan berbuat dosa. Kalau kita baca ayat ini secara gamblang, menangkapnya seperti itu ya. Tapi memang ternyata ayat ini tidak bisa ditafsirkan seperti begitu ya, seperti biasa bahwa orang Kristen tidak bisa berdosa. Yang dimaksudkan di sini adalah dosa yang dilakukan berulang-ulang atau terus-menerus ya, atau habitual sin. Dosa yang sudah menjadi kebiasaan, dosa yang terus berlangsung, dosa yang terus diulang-ulang. Tidak ada penyesalan, tidak ada pertobatan. Maka ketika kita melihat terjemahan English versionnya, maka di sini menggunakan tenses yang berbeda ya. Kalau di bahasa Indonesia memang kosakatanya terbatas, tapi bahasa Inggris kita bisa melihat dia diterjemahkan kurang lebih sebagai berikut. Mereka yang lahir dari Allah tidak akan terus berbuat dosa atau keep on sinning ya. Tidak akan terus berbuat dosa dan tidak berbuat dosa terus-menerus ya. Jadi di bahasa Indonesia memang dikatakan orang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Sebenarnya tidak terus-menerus berbuat dosa seperti itu ya. Memiliki hidup Allah di dalam dari diri kita atau kita dilahirkan kembali dan berbuat dosa terus ya. Ini suatu hal yang bertentangan. Kita lahir baru, kita punya Allah dalam hidup kita, tapi kita berbuat dosa terus-menerus. Ini sebenarnya sesuatu yang mustahil. Kalau kita sungguh-sungguh lahir baru, tentu kita tidak akan berbuat dosa terus-menerus tanpa adanya pertobatan. Ya. Memang orang percaya bisa kadang-kadang gagal karena Allah punya standar yang tinggi. Ya. Kalau kita tidak mencapai standar Allah, itu sudah berarti kita gagal ya, kita berdosa ya, karena standar Allah itu sangat tinggi. Nah, orang percaya itu bisa gagal untuk memenuhi standar Allah, tapi mereka tidak akan terus-menerus hidup di dalam dosa ya. Jadi tidak berbuat dosa di ayat ini bukanlah suatu kondisi yang dapat dikategorikan sebagai dapat atau tidak dapat, mungkin atau tidak mungkin ya. Orang Kristen yang sudah lahir baru masih dapat berbuat dosa ya, tapi dosanya bukan dosa kebiasaan, bukan dosa yang terus-menerus diulang, tapi suatu perbuatan yang setelah itu ada penyesalan, ada pertobatan, dan perbuatan ini harus dimatikan ya, karena kita adalah orang-orang yang sudah dilahir barukan. Oke, di ayat berikutnya ayat 19-20, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, di sini berkali-kali ada kata-kata yang benar. Karena di ayat sebelumnya ada kata si jahat atau yang jahat. Maka ini adalah antonimnya ya, yang jahat atau yang palsu ya, karena ini berkaitan dengan guru-guru palsu, ajaran palsu itu. Maka di ayat 20 ini ditulis menggunakan kata yang benar. Ini untuk menegaskan yang satunya itu palsu, tapi yang inilah yang benar. Nah, Allah yang palsu sudah pasti membawa kita kepada berhala. Ajaran yang palsu akan ujung-ujung membawa kita kepada berhala. Maka di ayat 20, Yohanes menutup dengan anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala.
Karena dengan ajaran-ajaran palsu yang masuk, yang menyesatkan, maka kita akan digiring kepada berhala, bukan kepada Allah, bukan kepada Yesus, tapi kepada Allah lain yang adalah berhala. Ya. Nah, saya menyimpulkan dari satu bagian dari satu perikop ini adalah yang pertama adalah kita sebagai anak Tuhan harus percaya bahwa kita sudah memiliki hidup yang kekal. Ketika kita percaya kepada Allah yang benar, hidup yang kekal sudah kita dapatkan. Tidak boleh ada keraguan di dalamnya, tapi kita harus yakin kita diselamatkan. Yang kedua adalah ketika kita percaya dengan keselamatan kita, maka kita juga percaya ketika kita berdoa, Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Yang ketiga, kita diajar untuk tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi marilah kita belajar berdoa untuk orang lain. Ini masuk dalam doa syafaat ya. Berdoa tidak hanya untuk kesenangan kita, kebahagiaan kita, keuntungan kita, kebaikan kita. Tapi belajarlah berdoa untuk saudara-saudari kita yang tadi yang berdosa, yang melakukan kesalahan, karena Tuhan bisa menjawab doa kita dengan menghadirkan pertobatan dalam diri saudara kita itu, dalam diri orang yang berdosa tadi. Tuhan bisa menjawab dengan memberikan pertobatan kepada mereka. Ya. Yang keempat, kita adalah anak-anak Allah yang lahir dan hidup di dalam kebenaran. Maka waspadalah terhadap segala sesuatu yang salah atau yang menyimpang dari kebenaran. Kebenaran bertentangan dengan hal-hal yang salah. Ya. Kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, maka jangan pernah harus waspada terhadap hal-hal yang salah, yang menyesatkan, yang palsu, yang bisa membuat kita menjadi keluar dan menyimpang dari kebenaran Tuhan. Ya, demikian bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa.